Selamat pagi Mbak Eliza dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan materi mengenai variasi individual. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Zahra Oralanibah, dan dua teman saya, Fairuz Nur Atiyah Irawan dan Asti Ananta. Di sini kami akan membahas 3 subbab, yaitu yang pertama ada intelligent, lalu yang kedua learning and thinking styles, dan yang terakhir personality and temperament. Nah, yang pertama yang saya akan bahas ini tentang intelligent atau kecerdasan dulu nih. Teman-teman juga mungkin gak asing dengan kata intelligent karena mungkin sudah pernah dipelajari di mata kuliah sebelumnya. Nah, apa sih kecerdasan itu? Kecerdasan merupakan salah satu harta kita yang paling berharga. Namun, orang yang paling cerdas pun belum bisa sepakat tentang bagaimana caranya mendefinisikan dan mengukur konsep kecerdasan. Beberapa ahli menggambarkan bahwa kecerdasan itu sebagai kemampuan memecahkan masalah. Steinberg menggambarkan kecerdasan itu sebagai kemampuan untuk beradaptasi, membentuk, dan memilih lingkungan. Sedangkan Vygotsky menggambarkan kecerdasan itu sebagai kemampuan untuk menggunakan alat-alat budaya dengan bantuan dari individu yang lebih terampil. Selanjutnya ada uji kecerdasan. Uji kecerdasan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu tes kecerdasan individu dan tes kecerdasan kelompok. Yang pertama ada tes kecerdasan individu. Nah, tes ini juga mencakup 3 bagian. Yang pertama ada Binet test. Pada tahun 1904, Binet merancang metode untuk mengidentifikasikan anak-anak yang tidak mampu belajar di sekolah. Nah, Binet dan muridnya Theophile Simon mengembangkan tes kecerdasan untuk memenuhi permintaan. Tes tersebut dinamakan skala 1905. Lalu Binet mengembangkan konsep usia mental atau MA, yaitu tingkat perkembangan mental individu dibandingkan dengan orang lain. Kemudian pada tahun 1912, William Stern menciptakan konsep intelligent quotient atau IQ, yaitu usia mental seseorang dibagi kronologis atau CA dikalikan 100. Selanjutnya ada distribusi normal. Nah, distribusi normal ini bersifat simetris. Maksud dari simetris ini adalah sebagian besar skor berada di tengah-tengah kisaran skor yang memenuhi kemungkinan dan jauh lebih sedikit skor muncul di kisaran ekstrim. Nah, tes Stanford-Binet ini masih bersangkutan dan saat ini diberikan secara individual untuk orang berusia 2 tahun hingga dewasa. Ini mencakup berbagai item, beberapa diantaranya memerlukan respon verbal dan lainnya memerlukan respon non-verbal. Misalnya kayak soal-soal yang mencerminkan tingkat kinerja usia anak 6 tahun yang dimana tes tersebut mencakup kemampuan verbal untuk mendefinisikan setidaknya 6 kata seperti orange dan amplop, serta kemampuan nonverbal untuk menelusuri jalan melalui labirin. Selanjutnya ada skala Wechsler. Nah, skala Wechsler ini merupakan serangkaian tes yang dikembangkan oleh psikolog David Wechsler untuk menilai kecerdasan siswa. Ini mencakup WPPSI strip IF untuk anak-anak usia 2,5 sampai 7 tahun, WISC strip F V untuk anak-anak dan remaja usia 6 sampai 16 tahun, dan WAIS strip IV untuk dewasa. Skala ini memberikan skor IQ keseluruhan, skor subtes, dan beberapa indeks gabungan, misalnya kayak indeks pemahaman verbal, indeks memori kerja, dan indeks kecepatan pemrosesan. Lalu kita lanjut ke tes kecerdasan kelompok. Nah, siswa juga dapat memberikan tes kecerdasan dalam kelompok nih, nggak cuma tes individu aja. Tes kecerdasan kelompok meliputi tes intelijensi Thorndike dan tes kemampuan sekolah Otis Lennon atau OLSAT.
Namun sayangnya tes ini memiliki kekurangan seperti kurangnya interaksi personal dan potensi gangguan dalam pengaturan kelompok besar. Keputusan penting tentang penempatan siswa tidak seharusnya didasarkan hanya pada hasil tes kelompok ini, tetapi harus mempertimbangkan berbagai informasi relevan lainnya tentang kemampuan siswa. Nah, di slide selanjutnya ada teori kecerdasan ganda. Nah, di sini terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu ada teori triarki Sternberg, 8 kerangka pikiran Gardner, dan kecerdasan emosional. Nah, kita bahas tentang teori triarki Sternberg dulu. Sternberg mengatakan bahwa kecerdasan hadir dalam 3 bentuk analisis, yaitu analitis, kreatif, dan praktis. Kecerdasan analisis ini melibatkan kemampuan menganalisis, menilai, mengevaluasi, membandingkan, dan membedakan. Misalnya kayak mengevaluasi argumen logis atau menyelesaikan masalah matematika. Lalu kecerdasan kreatif terdiri atas kemampuan mencipta, merancang, menemukan, mengarang, dan berimajinasi. Misalnya bisa menciptakan seni orisinal, menulis cerita, atau menciptakan solusi inovatif untuk masalah. Kemudian yang terakhir ada kecerdasan praktis. Ini berfokus pada kemampuan menggunakan, menerapkan, dan mempraktikkan. Misalnya kayak menavigasi lingkungan baru, memahami norma sosial dalam situasi yang berbeda, atau merancang strategi untuk mencapai tujuan pribadi. Lalu selanjutnya ada 8 kerangka pikiran Gardner. Gardner mengemukakan bahwa ada 8 jenis kecerdasan, yaitu keterampilan verbal. Keterampilan verbal ini merupakan kemampuan berpikir dengan kata-kata dan menggunakan bahasa untuk mengungkapkan makna. Contohnya itu kayak penulis, jurnalis, dan pembicara. Lalu ada keterampilan matematika. Nah, ini kemampuan melakukan operasi matematika. Contohnya itu kayak ilmuwan, insinyur, dan akuntan. Lalu ada keterampilan spasial. Kemampuan ini berpikir 3 dimensi, seperti arsitek, seniman, dan pelaut. Selanjutnya ada keterampilan kinestetik jasmani. Ini kemampuan untuk memanipulasi objek dan mahir secara fisik. Contohnya itu kayak ahli bedah, pengrajin, penari, dan atlet. Selanjutnya ada keterampilan bermusik. Nah, ini kepekaan terhadap nada, melodi, ritme, dan nada. Contohnya itu kayak komposer, musisi, dan terapis musik. Selanjutnya ada keterampilan intrapersonal. Nah, kemampuan ini untuk memahami diri sendiri dan mengarahkan kehidupan seseorang secara efektif. Contohnya itu kayak teolog dan psikolog. Lalu ada keterampilan interpersonal, yaitu kemampuan untuk memahami dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Contohnya itu kayak guru dan profesional kesehatan mental. Lalu ada keterampilan naturalis, yaitu kemampuan mengamati pola di alam dan memahami sistem alami dan buatan manusia. Contohnya itu ada petani, ahli botani, ahli ekologi, dan penata taman. Nah, lalu di slide selanjutnya itu ada kecerdasan emosional. Konsep kecerdasan emosional pertama kali dikembangkan oleh Peter Salovey dan John Mayer. Mereka mengkonseptualisasikan kecerdasan emosional sebagai kemampuan untuk merasakan dan mengekspresikan emosi secara akurat dan adaptif. Misalnya kayak mengambil sudut pandang orang lain. Nah, kecerdasan emosional ini berfungsi pada aspek kecerdasan interpersonal, intrapersonal, dan kecerdasan praktis. Lalu selanjutnya ada neuroscience kecerdasan yang berkaitan dengan otak. Kecerdasan dikaitkan dengan wilayah tertentu di otak, khususnya lobus frontal dan parietal. Studi pencitraan otak menunjukkan bahwa jaringan saraf yang melibatkan kedua wilayah ini
berhubungan dengan kecerdasan yang lebih tinggi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa jaringan frontoparietal yang menghubungkan lobus frontal dan parietal bertanggung jawab atas kontrol kognitif dan koneksivitas ke wilayah otak lainnya. Lalu yang terakhir dalam menjelaskan kecerdasan, ada kontroversi dan masalah kecerdasan. Nah, ini dibagi lagi menjadi empat. Yang pertama ada alam dan pengasuhan. Perdebatan alam versus pengasuhan ini berfokus pada apa yang paling mempengaruhi perkembangan seseorang, warisan biologis mereka atau pengalaman lingkungan mereka. Pendukung alam berpendapat bahwa warisan biologis adalah pengaruh paling penting, sementara pendukung pengasuhan berpendapat bahwa pengalaman lingkungan adalah yang paling penting. Namun sebagian besar para ahli saat ini sepakat bahwa kedua faktor tersebut penting. Dalam konteks kecerdasan, penelitian menunjukkan bahwa memperbaiki dan memperkaya lingkungan seorang anak dapat meningkatkan kecerdasan dan prestasi sekolah mereka. Selanjutnya ada bias dan tes yang adil budaya. Bias budaya dalam tes kecerdasan ini dapat merugikan kelompok tertentu. Yang dimaksud di sini adalah lebih mengutamakan anak-anak perkotaan dibanding anak-anak pedesaan. Lalu ada anak-anak dari keluarga berpendapatan menengah dibandingkan anak-anak berpendapatan rendah. Dan anak-anak yang kulit putih dibandingkan dengan anak-anak minoritas. Salah satu pengaruh potensial terhadap kinerja tes kecerdasan adalah ancaman stereotip. Lalu, tes kecerdasan yang adil secara budaya ini berusaha menghindari bias, tetapi bias pendidikan dan budayanya masih ada. Menurut Sternberg, tes hanya dapat mengurangi, bukan menghilangkan bias budaya. Lalu di slide berikutnya ada pengelompokan antar kelas dalam antar kelas dan dalam kelas. Pengelompokan antar kelas yaitu pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan atau prestasinya saja, seperti pembagian kelas ke dalam jalur persiapan perguruan tinggi dan jalur umum. Contohnya kayak siswa yang sama mungkin berada di kelas matematika jalur tinggi dan kelas bahasa Inggris jalur menengah. Sementara pengelompokan dalam kelas dalam kelas itu melibatkan penempatan siswa dalam 2 atau 3 kelompok dalam satu kelas untuk memperhitungkan perbedaan kemampuan siswa. Selanjutnya kita akan membahas learning and thinking styles. Apa sih learning and thinking styles itu? Gaya belajar dan berpikir adalah cara seseorang menggunakan kemampuan mereka. Learning styles atau gaya belajar merujuk pada cara seseorang memahami dan menyerap informasi. Sementara thinking styles atau gaya berpikir berkaitan dengan cara seseorang memproses dan menganalisis informasi. Keduanya memainkan peran penting dalam pendekatan pembelajaran dan pengambilan keputusan. Terdapat 3 gaya belajar dan berpikir yang akan saya bahas pada materi kali ini. Yang pertama ada impulsif atau reflektif, lalu ada dalam atau dangkal, lalu yang terakhir ada optimis atau pesimis, serta ada beberapa kritik yang telah dibuat terhadap ide-ide dan gaya berpikir. Oke, yang pertama ada impulsive or reflective styles. Siswa yang impulsif seringkali lebih banyak melakukan kesalahan dibandingkan siswa yang reflektif. Kenapa? Siswa dengan gaya belajar impulsif ini lebih suka bertindak secara langsung dan cenderung membuat keputusan tanpa berpikir panjang. Misalnya, mereka mungkin langsung menjawab pertanyaan tanpa mempertimbangkan dengan hati-hati terkait kebenaran jawaban tersebut. Sementara siswa dengan gaya belajar reflektif cenderung lebih suka mempertimbangkan jawaban dengan hati-hati sebelum bertindak. Mereka mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk memproses data sebelum menyelesaikan tugas ataupun memberikan suatu tanggapan. Dalam memahami gaya belajar impulsif dan reflektif, kita perlu tahu nih bahwa meskipun sebagian besar anak lebih baik belajar dengan cara berpikir hati-hati atau reflektif, ada juga anak-anak yang memang
cepat dalam mengambil keputusan dan belajar dengan cepat. Menanggapi dengan cepat atau belajar secara impulsif bukanlah suatu masalah asalkan jawabannya itu benar, asalkan mereka melakukannya dengan benar. Sebaliknya, ada anak-anak yang reflektif tapi seringkali mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas karena terlalu banyak berpikir dan terlalu banyak menimbang sesuatu. Oke, selanjutnya ada deep and surface styles. Nah, gaya dalam atau dangkal melibatkan bagaimana siswa memahami materi pembelajaran. Apakah mereka memahami materi dengan cara memahami makna secara mendalam atau hanya sekedar mempelajari luarnya aja dan hanya mempelajari apa yang perlu dipelajari. Nah, siswa dengan gaya belajar mendalam atau deep cenderung memahami materi secara menyeluruh dan berusaha untuk memahami konsep-konsep dasar. Mereka juga fokus pada memahami makna dan relevansi informasi. Misalnya, mereka memahami sebuah materi dengan mencari hubungan antara apa yang mereka pelajari dengan pengalaman pribadi mereka lalu mengaitkannya. Nah, sementara siswa dengan gaya belajar dangkal atau surface lebih fokus pada mengingat fakta dan detail tanpa benar-benar memahami konsep. Jadi mereka tuh cenderung kepada penghafalan. Misalnya mereka hanya menghafal materi yang sedang mereka pelajari tanpa memahami secara detail dan tanpa mengaitkan pada contoh-contoh tertentu. Nah, dengan demikian siswa dengan gaya belajar mendalam atau deep mengambil pendekatan konstruktivis dalam belajar. Jadi mereka juga lebih mungkin memiliki motivasi diri untuk belajar dibandingkan dengan yang surface atau dangkal. Sementara bagi siswa yang dengan gaya belajar dangkal atau surface ini, mereka tuh mengharapkan imbalan berupa nilai atau umpan balik dari guru untuk membuat mereka termotivasi dalam belajar. Oke, selanjutnya yang terakhir ada optimistic and pessimistic styles. Gaya optimis atau pesimis ini melibatkan pandangan positif atau optimis dan pandangan negatif atau pesimis terhadap masa depan. Nah, siswa yang optimis lebih cenderung memiliki sikap positif terhadap pembelajaran. Jadi, mereka mungkin melihat suatu kesalahan sebagai peluang untuk belajar dan mencapai tujuan mereka dengan lebih baik. Contohnya ketika mereka dihadapkan dengan suatu kesulitan dalam pembelajaran, mereka nih termotivasi untuk bisa memahami dan pada akhirnya mereka dapat mengatasi kesulitan tersebut. Nah, sementara siswa yang pesimis mungkin menganggap tantangan atau kesulitan yang mereka hadapi ini sebagai hambatan dan mereka sulit untuk mendapatkan motivasi. Jadi mereka mungkin juga cenderung menyerah lebih cepat ketika menghadapi suatu tantangan. Misalnya, ketika dihadapkan pada suatu kesulitan, mereka merasa kesulitan tersebut merupakan beban dan hambatan. Mereka juga merasa bahwa dirinya nih gak mampu mengatasi kesulitan tersebut, sehingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk menyerah. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai kritik dari gaya belajar dan berpikir. Sebuah survei terhadap para peneliti telah mengidentifikasi 3 kritik umum terhadap gaya belajar dan berpikir, yaitu yang pertama, kurangnya keandalan gaya-gaya ini. Jadi gaya-gaya ini tidak konsisten ketika diukur. Lalu yang kedua, kurangnya validitas gaya. Jadi apakah tes yang digunakan benar-benar mengukur gaya yang seharusnya? Lalu yang ketiga, ada definisi gaya yang cukup membingungkan. Selanjutnya ada personality and temperament. Personality atau kepribadian ini mengacu pada pemikiran, emosi, perilaku khas yang menjadi ciri cara seseorang beradaptasi dengan dunia. Beberapa peneliti sudah menemukan bahwa kepribadian tidak stabil pada masa remaja dibandingkan masa dewasa. Tingkat perubahan kepribadian yang lebih besar selama masa remaja mungkin terjadi karena terkait dengan eksplorasi identitas baru. Selanjutnya ada Big Five Factor of Personality, yaitu disebut sifat super yang dianggap menggambarkan dimensi utama kepribadian, yang disingkat itu Ocean. Yang pertama O-nya itu openness atau keterbukaan, yang kedua C-nya conscientiousness atau kehati-hatian, yang ketiga E-nya itu extroversion atau ekstraversi, yang keempat A-nya itu agreeableness atau keramahan, yang kelima N-nya itu neuroticism. Bukti pentingnya faktor 5 besar menunjukkan bahwa faktor tersebut terkait dengan aspek penting kehidupan anak-anak, remaja, orang dewasa, seperti kesehatan, kecerdasan, fungsi kognitif, prestasi, pekerjaan, dan juga hubungan.
Studi tentang faktor 5 besar pada masa anak-anak dan remaja ini menentukan bahwa kesadaran dan kehati-hatian ini merupakan faktor penting dalam penyesuaian dan kompetensi individu. Peneliti juga menunjukkan bahwa kehati-hatian ini memiliki peran yang signifikan dalam pencapaian akademik. Contohnya dengan kehati-hatian pada usia 16 tahun, ini tuh dapat meramalkan pencapaian akademik pada usia 19 tahun. Selain itu, kesadaran juga memainkan peran penting dalam belajar. Contohnya ketika siswa yang memiliki kesadaran tinggi, siswa tersebut pasti tidak akan menunda pekerjaan seperti tugas ataupun belajar. Peneliti juga menunjukkan bahwa kesadaran pada usia dini itu berhubungan dengan kecilnya kemungkinan saat dewasanya itu menjadi perokok. Serta setiap siswa itu dapat memiliki tingkat stabilitas emosi, ekstraversi atau introversi, keterbukaan terhadap pengalaman, keramahan, kesadaran yang berbeda-beda. Selanjutnya ada person situation interaction. Menurut konsep ini, gaya belajar dan berpikir seseorang itu dapat bervariasi tergantung situasi yang mereka hadapi. Hal yang sama berlaku untuk karakteristik kepribadian seseorang. Peneliti juga menemukan bahwa individu ini cenderung memilih situasi tertentu dan menghindari situasi lain berdasarkan kepribadian mereka. Contohnya tuh jika ada siswa yang ekstrovert dan introvert di kelas, siswa yang ekstrovert ini akan beradaptasi dengan baik ketika dia bekerja secara kolaboratif dengan orang lain. Sementara siswa yang introvert ini cenderung beradaptasi dengan baik ketika ia bekerja secara mandiri. Selanjutnya kita membahas tentang temperamen. Temperamen itu gaya perilaku dan cara khas seseorang dalam merespon. Salah satu cara untuk menggambarkan temperamen ini melalui reaktivitas emosional dan pengaturan diri. Reaktivitas emosional ini mengacu pada kecepatan dan intensitas respon seseorang terhadap situasi yang melibatkan emosi positif dan negatif. Beberapa individu tuh mungkin merespon dengan cepat dan intens terhadap situasi emosional, sementara yang lain tuh mungkin lebih tenang dan terkontrol. Pengaturan diri di sisi lain melibatkan kemampuan seseorang untuk melibatkan emosi dan mengatur diri sendiri. Selanjutnya ada klasifikasi temperamen. Jadi ada 3 gaya dasar atau 3 kelompok temperamen. Yang pertama ada easy child atau anak yang mudah bergaul. Gaya temperamen ini tuh anak umumnya tuh berada dalam suasana hati yang positif. Terus dia tuh jadi cepat beradaptasi dan juga cepat menerima lingkungan baru. Selanjutnya ada difficult child atau anak yang sulit. Jadi kayak temperamen ini tuh anak cenderung bereaksi negatif, sering menangis, terus melakukan rutinitasnya tuh tidak teratur dan lambat dalam menerima pengalaman baru. Selanjutnya ada slow to warm up child. Jadi kayak temperamen ini tuh anak mempunyai tingkat aktivitas yang rendah, agak negatif, dan mempunyai intensitas suasana hati yang rendah. Selanjutnya ada 3 dimensi temperamen. Yang pertama itu ada ekstroversi atau surgensi, melibatkan pendekatan yang aktif, kesenangan, dan keterlibatan dalam aktivitas. Jadi anak-anak dengan temperamen ini cenderung lebih terbuka terhadap dunia di sekitar mereka. Selanjutnya ada afektivitas negatif. Ini melibatkan perasaan seperti ketakutan, frustasi, kesedihan, dan ketidaknyamanan. Anak-anak dengan temperamen ini cenderung mudah tertekan dan juga resah. Selanjutnya ada upaya pengendalian atau pengaturan diri. Pengendalian diri ini merupakan kemampuan penting dalam temperamen. Pada anak-anak yang memiliki kemampuan pengendalian diri yang rendah, seringkali sulit mengendalikan gairah mereka, cenderung gelisah dan sangat emosional. Yang dimana rendahnya pengendalian diri ini dapat dikaitkan dengan masalah perilaku eksternal dan pengaruhnya terhadap keberhasilan akademik. Selanjutnya ada goodness of fit. Goodness of fit ini mengacu pada kecocokan antara temperamen individu dengan tuntutan lingkungan yang harus dihadapinya. Jadi hal ini tuh dapat berpengaruh signifikan terhadap penyesuaian individu. Secara umum, individu dengan temperamen pengendalian dengan penuh upaya, mudah diatur dan ramah, cenderung lebih mampu mengatasi dampak negatif dari lingkungan. Di sisi lain, individu dengan emosi negatif cenderung lebih rentan terhadap dampak negatif dari lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami presentasikan dapat bermanfaat. Terima kasih.